perkara yang dibutuhkan untuk bermusyawarah kepada ulama. Wa ayyarfiqa bid-du'afa. Kemudian juga hendaklah si fulan yang diangkat qadhi tersebut mempunyai belas kasihan terhadap orang-orang yang lemah. Diskriminasi. Ya, jangan diskriminatif. Wah, kalau melarat lan hukumi nyantai ngene. Ora mestine lemah sing lemah di dalam bab hukum, dhek ora digolot orang. Yo kabeh, Pak. Ya lemah di dalam urusan anu lah. Lah tujuannya ini kan mengadili orang-orang yang lemah. Rifkun jeung mriki cara gambarane pripun? Ya mungkin dia harus harusnya mungkin tapi harus. Mungkin dia harus mementingkan karena kan segala keputusan itu bisa seorang hakim itu terpaksa dikarenakan bondone wong. Bisa terdesak dikarenakan ancaman-ancaman dari orang-orang yang lebih punya kuasa. Sugih kudu galak ngono. Ya ora. Maksudnya ya wong-wong sing teraniaya duafa iki mestine. Maksud teraniaya bahasane sebenarnya apa lho? Duafa wong apa sok? Yo gak Duafa kalimat ini apa sifatnya miskin? Kalimat duafa ini lah dilebokne fakir miskin berarti wong sugih kudu ra dimesakne yo. Boten, maksud kula lagi makanya kula tanglet apa di sini gambarannya itu seperti apa? Pun di sini itu cara gambarnya juga seperti apa? Apakah gambarannya Rifkun dengan apa ini enek wong desa melarat radio popo Terus pengen dia terus nek nyukumi kalon-kalon alus ngoten apa tegas tapi halus, ngoten kaya tegas halus. Oke. Terus pembandingnya kan lawan nyatane itu apa niku kan wong sing kuat. Sing kopi. Mestine mabuk langkahnya. Engko lek karo wong sing kopi kudune galak. Apa ngono. Karena saya moderator, jenengan berpendapat bagaimana? Nah, loh, kalau moderator, silakan saya tawarkan kepada Saiful. Aku jangan sampai terjebak dengan aku dimulai pinter aku. Saya yang membuka masalah pula, masalah pula. Ayo Mul. Daripada tertabak. Daripada tertabak. Aku harus mulai ngerti ini. Nggih. Salah satu kebijakan imam gitu. Nah, ini kan mengacu pada kebijakan imam atau qadhi. Salah satu kebijakan imam yang dalam bab apa kayak jizyah ya. Itu kan antara penarikan jizyah kepada orang yang kaya dan orang yang itu kan akan bertara. Tidak bisa disamakan. Nah, begitu pun nanti ketika ada kusuma antara orang yang mu'afat dengan orang yang koi, baik dari mu'afat itu dari sisi bolok atau dari sisi harta, itu tetap harus. Intinya panjenengan memberikan penjelasan tentang duafa itu bagaimana? Orang-orang, level bawah apa ini kok orang-orang yang tidak mempunyai kekuatan hukum di situ. Orang yang lemah di dalam orang digital dan dia tidak mengerti masalah hukum. Kon, nada diusul berat, duafa iki. Iki tak dom. Ben nek gelut iki akeh usule itu lah. Mau cek gelut lah. Aku wis akeh pikir. Iku akhirnya sing apa? Lalu sing ndi? Tak boleh Bisa apa sing kan apa? Ayo. Lalu dengan kekuasaan. Nah, Gus, duafa niku pripun panjenengan? Ekonomi lemah bisa. Lemah no pasir. Polisi musuhan karo wong biasa. Ini Pak Ipul punya wacana seperti hanya orang yang ahli hukum dan menjabat sebuah tertentu, jabatan tertentu, dan orang-orang yang memiliki wong rakyat jelata.
Tapi saya kira tuh lebih ke pemenuhan hak sebenarnya. Nggih. Rifkon di situ loh. Nggih, bener. Walaupun wong cilik aja sampai dibedakne karo wong gede. Loh, justru ketika menyikapi orang yang seperti itu Eh. harus Pak. Gus, pingin lah Gus. Wani nyepot jaket iki wis keran, Pak. Oleh samu kok ndebanakan gitu ae. Wah. Kaos jaket. Nah, wani nyepot jaket akhirnya nyetok kaosnya ya. Kadangnya kering. Masya Allah. Banakan niku kok jangan sangoni kok andel men. Niku mungkin nek kalah-kalah kaosnya cepet dingin kentongan. Yakin niku. Enggak. Kata kula niku enek sandinge lho. Alwan, jadi kata-kata begini, misalkan untuk menghukumi itu kan harus adil ya. Jadi harus pakai nyolong pakai uang ini, tapi nek korupsi miliaran kok ora dikampuni. Iki kan ndak Mungkin yang bisa masukkan dia dua apa seperti itu. Dan itu mungkin ujung-ujungnya jaringan dan bangsa. Ujung-ujungnya berarti dua apa bermakna wong melarat. Wong melarat itu nyolongnya mesti dikodril hajat. Ora dige selain hajat. Oh, salah satunya itu. Lah sedangkan wong korupsi kan tinggi butuh liane sing wis duduk hajat daruri. Nah, contoh nih. Mauda berpendapat seperti itu. Monggo, Pak Arif yang gak ada pendapat dia betul. Tak du ya begini. Orang gitu. Ini kan bola keroyok. Di konten kata respon itu yo enek kan masalah sing dulu gak kan ngono to. Lek mboten kenten teng paham iki masalah ngeten. Antara wakil dan wakil. Ini contoh satu ini. Ini kodi kan ketika ada penceng siweng iki katanya kan yang punya yang dulu kok bener enek kata rifkun kon sing welas karo sing aku dalam arti buka potlek anu itu sudah selesai apa hukumnya sudah selesai tapi yang kono ampleh wong kuwi padha slamete. Oh, tidak bermusuhan. Anu cara iki rebutan barang. Seandainya sitok dia ngapusi. Jadi baliknya. Ora ben selamat. Jadi ini kan ngaten lho, wakil, mboten kentu nggih wakil itu mewakilkan suatu kan kudu untuk izin. Nggih. Kon tuku kira-kira tuku 10 apa pira tuku 15. Dan kuwi mesti hak kuwi wae batil utawa wae nek wakil. Mergo enggak ngomong nek ngono wakil akhire antara wakil dan wakil itu gelut, apa geger. Nah ini memang tugasnya hakim, nah ini dikali disumpah. Nah setelah disumpah piye pot ben ora slamete, nah kuwi sing kita kon wehne apa piye ngono lho pokoke rikun ana gambaran salah satu wonten ngoten iku. Dadi iki rikun nang kene iki kan angel bayangnya sampean panggang. Di antaranya teng bahas ngoten iku. Rikun iki ben wong loro kuwi padha slamete. Angel. Saya kok tahu lihat malah tahu lihat tuh kodok malah dari masalah. Ini kan malah yo melenceng dari ini. Padahal ini loh penggayaannya Amira itu duduk Amira bahas tuh. Ini kan konsultan. Konsultan lah. Jadi kita kira sampai bahas detail itu berarti harus jadi konsultan imam. Ini pun dilanjut. Dilanjut apa dilanjut tulisan terusnya nggih. Bijing bisa diungkap lagi ketika dua apa ini sudah bisa tergambar. Paling tidak Pak Huda alhamdulillah enggak ada usul ngoten niku wau. Terus yang lain-lain walaupun Pak Huda itu sifatnya itu memang seharusnya berkeadilan, itu tidak masuk pada rifkun, tapi yang berkeadilan niku Mas. Yang berkeadilan itu hukumnya wis wajib, enggak perlu ada nasihat dari sultan iki wau. Makanya persyaratan daripada al-qadiyah atau sultan tadi itu kan harus mengerti tentang syariat. Nggih. Jadi kudu soleh. Makane dari sisi dua apa di sini bisa dikatakan dia lemah dari sisi syariatnya juga bisa. Nggih. Nggih, enggak tahu hukum, enggak ngerti ranah hukum barangan. Makanya di sini
sini seperti hanya di negara kita itu kan ada unsur praduga tidak Nggih. bersalah. Makanya nanti Oke. Ini katanya pun. Makanya Niki kuncine rifkune, boten doa fae. Maksudnya nih khotir, disunahkan bagi khotir kita ini ketika terjadi apa jenenge pembulian terhadap apa jenenge dari si wakil itu untuk rifkun bil ba'ir lah tapi kita sana nggak rifkun bil ba'ir akhir di ayas ala kulan minggu ma'albek bilut sen wali ini dengan bahasa yang santun harus iya lah bahasanya kata wahab rifkun itu apa ya gontok Salah satu ya nggak tertekan. Bon nggih. Dan wa ayya bahasa wa yanzuru fi ahwalil awsiya wal aitam wal awqaf wan nidwar alaiha. Dan untuk membahas dan melihat berarti mengamati dengan seksama atau mawon di dalam segala keadaan-keadaan dari orang-orang yang berwasiat. Ausiat ini wasiat orang yang berwasiat tadi. Orang-orang yang berwasiat, anak-anak yatim, perkara-perkara orang-orang yang wakaf, orang-orang yang menjadi nazir bagi si wakaf tersebut. Wa ayyastakhlifa min dal hajati man aradahu fi muqudil anqihati aw ghairiha. Betul Pak. Nggih, sakjroning iki kan runtutannya nanti akan menuntut kepada bagaimana itu seorang fulan yang diangkat tadi bisa rifkin itu kan nanti juga perlu digambarkan tadi kedepannya yaitu harus meneliti apakah memperhatikan lah yang diwakaf itu wow. Niki mak iya bahasa niki dewi lho tapi. Oke, salah satunya runtutannya nanti Orang kok bukan menjelaskan dua fae mboten niki. Nggih, maksudnya ini salah satu Lebih memfokuskan mungkin. Ayat haza wa yang duro sehingga membutuhkan perhatian khusus terhadap sesuatu hal yang menyangkut wasiat-wasiat. Karena wasiat itu kan ya wis wajib. Bukan sesuatu hal yang biasanya di situ ada banyak konflik di situ. ya memperhatikan faktor-faktor yang berhubungan dengan beberapa wasiat, anak-anak yatim, orang-orang yang wakaf dan nazir dari wakaf tersebut. Dan kemudian si fulan yang diangkat sebagai qadhi tersebut hendaklah ketika dia punya hajat maka dia harus mencari pengganti. Ngoten mesti nggih. Harus mencari naib atau penggantinya jika dia punya kepentingan yang akhirnya dia tidak bisa menjalankan tugasnya maka dia mengangkat orang-orang yang menjadi penggantinya yang dikehendaki di dalam beberapa akad nikah dan akad-akad yang lainnya. Ini masuk nikah barang ya Pak ya. Ya contohnya ini, contohnya ada hukum bersamaan siji wayahe ngadili ngadili persengketaan, sedangkan di situ ada orang yang ingin diakad nikahi. Di sini ngoten. Jadi ini perbedaannya antara qadhi dengan wakalah kan gitu. Kalau wakil kan itu minta izin si wakilnya. Ketika memang sudah kurasa lapor lembur bisa mencari ganti. Koyo ngono koyoke. Nggih, soalnya qadhi itu orang yang aslinya kan hakikatnya wakilnya imam. Tapi dia bisa walaupun dia menjadi wakilnya imam, dia tidak harus izin imam lah harus ngangkat wakil. Kuwi ayat taklifan itu kira-kira kalau jadi peraturan itu wis menjadi regulasi. Ya. Jadi namanya fasilitas Tapi kekuasaan. Ya. Tapi sebenarnya dari ibarat tinggi Pak Ye, itu apa realisasinya atau aplikasinya itu nggak serta-merta mengangkat wakil atau mengangkat pengganti, tapi bisa jadi langsung instruksi gitu. Maksudnya imam atau Ya bodoh ae jenenge kan. enggak loh, maksudnya Pengangkatan itu lewat instruksi bisa. Kita kongkon nono. Orang usah cekel cek diangkat, ini orang usah. Itu nggak maksudnya. Aja dibayangnya pengangkatan itu harus lewat sesuatu hal pelantikan orang.
makane diarani naib. Itu apa lagi? Sing nang kakuwae diarani naib. Itu malah. Napa? Wong kuwi enggak langsung malah. Naib. Ora langsung piye Kalau ta? maksudnya enggak langsung diangkat pada waktu terjadinya perkara ini. Langsung dan tidak langsung ki ankikahe lho sing dibahas-bahas iki. Makanya terus kasus sih wis diangkat lho, Bu. nah gitu loh. Kodi itu sudah nyepaki mulai kabeh-kabeh njaluk ijab aku bingung. Waktune orang makanya terus akhirnya berarti naib itu adalah wakil dari kodi. Anak masalah baru ngangkat ya repot. Lah, Tapi ini maksudnya dari redaksi ini itu bisa berpotensi seperti itu. Betul, ya walaupun mungkin Kalau zaman dulu, gambarannya zaman dulu memang ngoten. Nek gambarannya sekarang nggak bisa. soalnya boleh kudu melu sampean. Berarti naib itu kudu upgrade terus. Kalau ditugasnya dijapi rono berarti oleh. Kan yo ngono malah repot. Mulai ngelendung iya saya. Serang lawan. Mboten. Niki permasalahannya ora nek celai blas nyerang. Dek serius kok. Mboten tega nyerang. Mboten tega. Kawasan lah Pak. Iya. Dari aku nanti kata biru lah. Enggak, Pun. Al-qada al-wujubu kifayatan, wajib kifayah, qaulu wajib kifayah, bal huwa afdhalu furudil kifayah. Fardu kifayah di dalam bab pengangkatan di dalam qadi ini lebih afdal daripada fardu kifayah yang lain. Niki umpama gambarannya ngeten, didu karo fardu kifayah yang lain dan ngerti lek afdal. alasannya nopo? Contohnya ngeten, ada seorang qadhi. Ada seseorang yang ketika itu diangkat jadi qadhi. Pada waktu itu ada fardu kifayah yang lain yang di situ datang bersamaan. Berarti lek didelok niki lek didelok keafdoliannya ini seharusnya yang didahulukan adalah fardu kifayah yang qadhi. Ini aku sumpah iki. Termasuk kusuma. Dari main kalau Oh, Ya. nggih. Oh. Jadi kemudian Ngeten maksudnya fardu kifayah kan yo ketika ada orang lain. Orang nek mulya agak ngekel hubungne kuwi ngeten iki yo. ada Mungkin samare nek mayit nek. Mergo ora segera diputusan. iki kan lho, enek Boten pakai. fardu kifayah bagi dirinya sendiri ketika dia sebagai orang sesama muslim. Ngeten lho, iki enek Pak RT. Tanggane sik kanan iki bojone dicukuk Gusti Allah. Lah sik kene bojone dicukuk tanggane. Loh, sik dijupuk tanggane iki lara nang rumah sakit wis mari. Terus akhirnya dijupuk digomule. Enggak apa-apa. Tapi kan supire beda iki, Pak. Wes, kayak kusuma loro ngono lho. Jadi contohnya sebagai pribadi dari qadhi itu sendiri ketika harus menjalankan fardu kifayah yang lain misalnya rumah mayit dari dirinya sendiri bukan masalah statusnya sebagai qadhi. Ya, dan dia kebetulan menjadi qadhi, akhirnya dia tidak melu-mewangi ngurusi niku dhek ngurusi fardu kifayah sing niku wae berarti yaitu yang lebih utama. Ini mesti naik. Nah, ngoten. Dadi umpama duwe enek qadhi ra tau layat ya aja di nganu wah bentar ra dilayat ta iso. Masalah qadhi iki ternyata juga punya potensi fardu yang lebih segi penanganan kasus atau pengangkatan ketika kebersamaan. Tadi kan hukum awal qada al-wujubul kifayah ini kan bukan hanya pengangkatan saja ketika diangkat. Di kodo itu bandingannya antara kifayah itu melakukannya. Penakwan. Jadi sitok iki ngopeni nyolati mayit, sitok enek wong moro mergo cekcok. Tapi kodi iki cara diapi-api nyolati mayit apa ngopeni iki cekcok. Maka di sini padha-padha mergo kifayahe Di dhisik nenangan. ini mungkae. Soale kok ora ndangan dicekap soalnya nek Padahal mayit loro. iki yo aneh. Ada mayit loro. Padha
Sing iso lagi wong kuwi tok, jene liyane ya iso. Nah iku cara kan padha kan iki. Padha ora Berarti dhewe ora kena dosane nyala-nyalati mayit umpama ora nek sing gelem nyalati mayit. Biar memang ketika bertentangan. Kalau dia bertentangan dia Kesamaan. Lek kifayah kuwi mestine nang kono kuwi kae ora diangkat karo imam. Nggih. Iki lek kifayah lho ya. Nggih. Lek pengangkatan fardhuain bagi imam. Lah ini mendirikan ibaratnya nek kono lho. Kifayatun ala hakil sholihin lho. Nggih. Kasusnya ora usah kok dhisik. Orang yang di desa itu biasanya memang dituakan untuk menghukumi sebagai nggih. Kiai bisa ataupun kami tua. orang-orang yang punya diangkat dari orang desa. Di kampung. Nah, ternyata di situ ada perselisihan, maka hukum keperselisihan itu lebih diutamakan daripada ngurusi mayit. Sitok ing waret disamaret. Nah, nggih. Baret dibae berapa? Narik bareng terus muncal. Pokoknya jamaah. Nggih. Qauluhu fi haqqis sholihin al-murad bihim ma fawqal wahid. Yang dimaksud fi haqqis sholihin kalimat jamak ini orang-orang yang patut memegang tampuk qadhi ini adalah ketika ada beberapa orang, tidak hanya satu orang. Sholihin ini orang-orang yang patut, bukan orang yang tidak harus orang yang solih, tapi orang-orang yang menguasai hukum. Tidak harus banyak, mimpi bisa. Ya wes. Tapi ngomong tok Aing alipun lho malah. Kowe lek ngomong hati-hati wae nggae kaos kuwi lho. Iso makili. Cocok gawe. Cocok gawe Pak Lukman ya. maksudnya. Cocok kepulauan to. Nggih. Makane sampean ki nggawa kaos kuwi hati-hati lek omong. Aku nyawang lek kowe omong selengean, malah gambare kuwi selengean. Sorry Mbak Taat. Sorry. Jadi kaos niku kudune ora tinggekne ngene pun. Ini menunjukkan bahwasanya kita itu berkontestasi secara bahagia. Ya, secara bahagia tapi jangan menurunkan harkat martabat. Kita depannya. Barang pakai Oh, kurang seberapa jam gas? Kurang 10 menit. Sampai jam berapa? Iki sapa Jam 12 kurang 4. Pak, Oh, kurang 7 menit. Nggih. Ini 38. bahas ini kira apa bahas ini? Pembahasan hukum-hukum ini apa? Nah iya. Kalau prapali mergane. Ora tahu. Qauluhu wal wujubu ainan fi haqqi man ta'ayyana lahu. Dan wajib ain bagi orang-orang yang memang hanya dia yang menguasai urusan-urusan hukum tersebut. Fayalzamuhu qabuluhu idza waliyahu. Maka wajib bagi orang tersebut untuk menerima pengangkatan tersebut. Fa in tana ujbiro, maka jika dia menolak niki ya dipaksa. Semeksa ya imam no, ketika punya imam, ada imam. Ketika enggak ada imam berarti yang maksa ya wong-wong sing ngangkat kuwi. Terus wa yalzamuhu aidan talabuhu walau khafa min nafsihi al-maila aw bi badli malin zaidin ala ma yakfihi yawmahu wa lailatahu. Dan wajib juga di sini untuk mentolabuhu itu mengusahakan agar orang tersebut itu mau diangkat. Ngono ya. Walaupun orang tersebut takut dia tidak bisa untuk berbuat adil, yaitu lebih condong pada dirinya sendiri. Jadi, maksudnya kekuatan hukum mendirikan qadhi itu lebih penting daripada sifat-sifatnya. Ora apa-apa, diterusno ora apa-apa. Soale iki mburine au. Nah, jadi intinya pripun lek kula memahami iki memberikan support umpama wonge beh aku ora iso adil wis to budal pangkane. Jadi umpama dhewe wedi karo aku iki terlalu condong karo awakku dhewe ora iso adil karo wong.
tolaknya ini kok malah mesti walau khofa min nafsi amai atau bagaimana jadi nama yang Nggih. Terus pripun Bapak? dari sisi pihak anu nih apa jenenge pihak hakim Tapi pengangkatnya. tapi yang tolaknya si toliknya itu meskipun Oh, dia iya. harus menyerahkan perkara Dengan, nanti lek sing di anu korose malah repot nih. Mas. Tolipe sapa Gus? Tolipe Kalau itu ya orang-orang no. Orang yang mendukung kan Tolabu lho, bukan tolibu lho. Lalu ya. Berarti ini Lek, dan tolak wajib itu hukumnya jadi dalam tolak. rangka amrih dhek gelem tanggang meden walau khofa min nafsi al-mailah walaupun dia itu condong napa dia khawatir terhadap jabatan tersebut au dibadli malin zaidin atau dengan memberikan gajian bagi orang-orang yang pengen ngangkat hakim kuwi bahkan ora apa kok bayar sing munjuli bayaran kanggo sedina sewengine ana to zaidin ngalah mayak pihi yaumahu wa lailatahu. Misale asline iki kebutuhane dhek iki sedina sawengi mek gur 100.000. Bayaran rada punjul 150. Iki gelem ngono. Gen gelem. Nggih. Gen gelem. Belum ya. Sing ngangkat sih permasalahannya sing ngangkat sapa? Kuwi lho. Ya kita berharap untuk belajar seperti ini barokah ini kabeh diangkat dadi kodi ngono. Iki sing wani. Hune balik tang sing angkat apa sing diangkat? Ya walela tahu ya berarti ya man nganu kaya sing Heh? sing di Tolak baru apa sing beri? Enggak sing dibadri malihi zaidin mayak ini lho yaumahu bibadli malin dengan menyerahkan harta zaidin yang yang lebih ngalamayat fihi di atas perkara yang mencukupinya seorang kodi tersebut di dalam sehari semalamnya. nyakodi. Ya, soalnya gini, cara bayarannya biasanya Sing diangkat. ya sing diangkat bayarannya biasanya mek 100 tambahi 150. Mergo awale Biasane Pak. Kebutuhannya dia sehari 100 ditambahi 100. Ya wes. Ya wes. Amin. sing diangkat kan yo. Nggih. Dari mana nek celengane lho. Pak Arif lho kan mau lek kowe ngomong digawatek. Ayo belajar deh. Ada potensi soalnya. Bocake barane ibarat cepat. Bakso Mulai asik Pak Arif karo tutukmu. Wa ta'yinu punya bisa imam kan? ya bisa juga imam. Kalau yang mengangkat imam bisa juga imam. Kalau yang mengangkat bukan imam berarti ya orang-orang itu. Itu tuh kali Mbah Maros. Huseng di Loh, lek hu tadi lele tahu itu loh. Huseng angkat tolak buhul. tahu balik imam. Tolak buhul. Iya lek iku imam. Oh, itu bayar nek. Bayar jamu buhul. Pun wa ta'yinu alla yujadu fin nahiyati sholihun. Ta'ayun. Wa ta'yinu ya. Wa ta'yinu alla yujadu fin nahiyati sholihun. Allah yujada fin nahiyati sholihun lil qada'i ghairuhu. Dan akan menjadi fardu ain hukumnya semua tadi sampai pada nambahi mau jika memang di sebuah daerah itu tidak sama sekali ditemukan orang yang pantas untuk dijadikan hakim selain dia. Wal muradu bin nahiyah bi baladin wa duna masafatil adwa binaan ala muqtamat man min anahu la yajuzu ikhlaqu masafatul adwa ngan qadin au khalifatin lahu. Yang dimaksud dengan sebuah daerah apa? Di daerah Nahyan sih. di perkampungan yang dimaksud dengan perkampungan adalah sebuah negara, sebuah kota.
Duna masafatil atwa, bukanlah yang lebih yang lebih lebih apa ya, lebih di bawah masafatil atwa, di bawah perjalanan ngadwa niku perjalanan yang bisa PP sehari semalam ngadwa niku. Jadi umpama wilayahnya pokoknya sedina sewengi iki mlaku iso teko omah neh niku masafatil atwa. Tapi lek budal muli iki ora iso teko omah neh sedina sewengi, maka itu wis di luar masafatul atwa. Jadi berarti balado iki lek maknane batasan daerah ngono Ya. Yo, wis main dhewe cara main dhewe wis kabupaten. Ya radius gitu. Kalau Jamak kosong. satu negara itu beda lagi loh, nggih. Jadi misal nggih, jamak kosong itu kan batasannya Korea. Ya. Korea. Sulul Barat. Ya. Sulul Barat itu kan batasan desa. Nah, Korea kalau kita gambarkan di Mai Dewi, Korea itu dukuh, Nggih. bukan desa. Jadi jenengan tentu kok dukuh itu oleh jamak. Umpamane ngeten Pak. Nggih. Boten dukuh, Pak. Maksudnya ngeten lho. Maksudnya niku oleh jamak ketika jangkauan sing jenengan tuju niku sudah boleh jamak kosor ngoten lho. Jadi memiliki Syaratnya tetap jangkauannya kudu oleh sing diniati gitu. jadi suatu daerah yang kene yo daerah. Nah, itu pomone kene nek kodi. Kuwi kok daerah aneh. Kuwi ibaratnya perjalanan tidak ada satu awak tidak. Itu kan ini ada gambaran ngoten lho. Kalau kita mendirikan. Ojo sampe nek kosong. Hubungan, ngoten lho. Tapi Karena orang wong Malang iki terus golek Oh, dine kene. Blitar Dari jalan kaki lho ini ya. dari antara Kemarin mobil. dari antara mungkin batasan apa iki? Batas kulon Blitar sampai Blitar kulon sampai Blitar Etan itu masa fatul udwa, tapi bukan fatul Kosri. Ya. Nah, Terus itu tidak boleh mengosongkan dari Ya. orang Kodi. Amai Dewi kan kesana apa aturan kan tiap kabupaten pengaturan. Oke. Terus binaan ngalal muktamad yaitu demi mengikuti qaul yang muktamad sesungguhnya tidak diperbolehkannya mengosongkan seorang qadi dari sebuah daerah yang masafatul ngadwa ataupun seorang khalifah itu penggantinya qadi. Li'anna al-ihdara min fawqiha masyakun, karena mendatangkan lebih dari masafatul atwa maksudnya nekane kok daerah liya sing wis dudu masafatul